Ya, oke, baik. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suaranya bisa masuk jelas terdengar? Jelas, Pak. Ya, yang sudah hadir di siang hari ini untuk mata kuliah teknik aerodinamika ya, bisa mengaktifkan kameranya atau on cam-nya untuk sebagai bukti kehadiran ya di perkuliahan eh, teknik aerodinamika. Nah, ini adalah pertemuan secara langsung ya atau virtual. Jadi di minggu sebelumnya yang sudah melakukan download buku berupa e-book sudah ada gambaran atau bayangan seperti apa aerodinamika atau teknik aerodinamika ini. Jadi teknik aerodinamika ini fungsinya untuk kalau di bidang penerbangan difungsikan sebagai uh, untuk menghasilkan gaya angkat dan memberikan gaya dorong yang baik supaya pesawat tersebut memiliki nilai efisiensi yang cukup baik ya atau cukup tinggi pada saat pesawat tersebut beroperasi. Sebagai tampilan awal untuk share screen-nya sudah bisa terlihat di layar Sudah, Pak. ya. Nah, ini merupakan eh, barcode ya atau kode untuk mata kuliah teknik aerodinamika yang belum bergabung di Google Classroom nanti bisa masuk ke link tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk proses penilaian ya di mata kuliah teknik aerodinamika ini. Yang pertama itu ada komponen absen. Absen ini 10%. Tetapi yang perlu diperhatikan di bagian absensi ini kehadirannya itu minimal minimal ya, minimal 80% kalau dikalikan dengan total kehadiran seluruhnya bersama dengan UTS dan UAS itu diperkirakan sekitar 13 pertemuan. Jadi kalau misalkan nilainya tidak keluar di by system ketika data input absen sudah dimasukkan ya karena nilainya tidak bisa keluar dikarenakan kehadirannya kurang dari 80%. Kemudian yang berikutnya ada tugas mandiri. Tugas mandiri ini ditujukan supaya nanti setelah melakukan mengikuti ya atau mendengarkan perkuliahan teknik aerodinamika ini bisa membuka kembali atau membaca ulang atau mendengarkan ulang atau mencari dari sumber referensi yang lain atau sumber acuan yang lain untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan di akhir perkuliahan. Lalu yang selanjutnya ada UTS, UAS, dan di tugas ini ya, tugas mandiri nanti ada melakukan review ya, review artikel. Nanti di artikelnya itu akan dibagikan ya di Google Classroom. Kemudian baca artikelnya, lalu nanti di akhir perkuliahan, di menit terakhir perkuliahan ada sesi presentasi dari tugas review artikelnya. Nah, secara sederhana nanti bisa mencari atau download ya kalau yang sudah diberikan di Google Classroom. Untuk referensi mata kuliah teknik aerodinamika ini bisa membaca buku tentang
fundamental of aerodynamic, kemudian theoretical aerodynamic, kemudian ada aerodynamic untuk engineer, karena aplikasinya aerodinamika itu tidak hanya di bidang penerbangan ya atau aerospace, tetapi untuk peralatan-peralatan teknik juga membutuhkan prinsip kerja dari aerodinamika. Lalu introduction to flight. Nah, di bagian selanjutnya ini kita akan coba masuk secara langsung ya mengenai aerodinamika. Yang pertama adalah di sini terlihat ya gambar share screen-nya bisa terlihat dengan jelas. Jelas, Pak. Ya, yang pertama ada namanya lift. Ini lift itu apa yang dimaksud dengan lift? Gaya angkat, gaya angkat. Kemudian W ini adalah berat. Berarti kalau diartikan berat, berarti berat dari pesawat tersebut. Beratnya berapa nilainya? Lalu thrust ini gaya dorong. Jadi kemampuan dari engine atau dari ininya ya, dari mesin tersebut untuk bisa mendorong pesawat tersebut melaju bergerak ke depan. Lalu di bagian belakang ada drag. Nah, drag ini biasa diartikan sebagai hambat. Gaya hambat. Seberapa besar gaya yang memberikan hambatan. Hambatan bisa terjadi pertama dikarenakan adanya objek yang berbentuk ya, yang berbentuk seperti ini. Jadi kalau misalkan objeknya semakin besar lingkarannya atau bodinya semakin atau badannya atau tubuhnya semakin besar lingkarannya berarti memiliki hambatan yang cukup tinggi atau cukup besar ketika melewati udara yang dilalui. Perbedaan yang menyebabkan pesawat tersebut bisa terbang ke atas. Yang pertama nilai ini poinnya di sini. Ini yang perlu diingat ya. Kenapa pesawat bisa melayang di udara atau terbang ke angkasa? Yang pertama adalah nilai lift, gaya angkatnya harus lebih besar dari berat. Jadi pada saat pesawat terbang ke atas, berarti harus mempunyai nilai gaya yang lebih besar, gaya angkat daripada berat pesawat tersebut. Kemudian di bagian ini nilai kondisinya ya yang terjadi ada pesawat tersebut bisa terangkat. Lalu apabila nilai weight-nya ini lebih besar, nilai beratnya lebih besar dibandingkan dengan gaya angkat, inilah yang menyebabkan pesawat tersebut menjadi turun atau tidak bisa naik lagi ke bagian permukaan udara yang lebih tinggi permukaan atas. Ini yang menyebabkan pesawat tersebut menjadi turun atau jatuh ke bawah. Jika nilai gaya beratnya lebih besar dari gaya angkat. Lalu yang selanjutnya nilai hambat. Hambat itu gaya hambat lebih besar dari gaya dorong. Hal inilah yang menyebabkan pesawat bergerak menjadi lebih pelan atau terjadi penurunan
kecepatan ya, penurunan kecepatan, dan di bagian terakhir jika nilai gaya dorong lebih besar dari gaya hambat menyebabkan kenaikan kecepatan. Kenaikan kecepatan. Poin utamanya ini dari aerodinamika tersebut menghasilkan 4 kondisi terbang. Kondisi gaya angkat eh, lebih besar daripada berat menyebabkan pesawat bisa terbang dengan ketinggian misalnya naik yang awalnya dari 3.000 kaki bertambah menjadi 6.000 kaki karena dengan kondisi nomor 1. Lalu yang kedua, gaya berat lebih besar dari gaya angkat. Ini yang menyebabkan pesawat kalau mau turun ya atau mendarat berarti dia harus merubah posisinya. Nah, bagaimana dia merubah posisinya dengan cara melakukan pergerakan. Jadi biasanya umumnya di bagian sini ya. Di bagian sayap tersebut ada pergerakan menaikkan wings di bagian akhir sehingga gaya beratnya menjadi lebih besar dari gaya angkat. Untuk menurunkan kecepatan berarti pesawat tersebut harus memperbesar gaya dorong jika dibandingkan memperbesar gaya hambat jika dibandingkan dengan gaya dorong, dan di bagian akhir pesawat tersebut pada saat ingin meningkatkan kecepatan berarti harus menambah nilai gaya dorong tersebut jika dibandingkan dengan gaya hambat. Ya. Nah, di mata kuliah ini untuk mata kuliah teknik aerodinamika ada deskripsi mata kuliahnya. Yang pertama, di mata kuliah aerodinamika ini membahas prinsip dasar. Jadi yang perlu diingat di mata kuliah ini membahas dasar atau prinsip tentang aerodinamika, termasuk di dalamnya itu karakteristik aliran fluida. Untuk karakteristik aliran fluida ini sudah sering kali didengar ya, karakteristiknya apakah menghasilkan aliran, aliran laminar atau aliran eh, turbulen. Nah, ini eh, alirannya seperti apa. Lalu gaya aerodinamis, untuk gaya aerodinamis ini ada gaya angkat, kemudian gaya dorong itu merupakan bagian dari gaya aerodinamika, dan aplikasinya dalam desain kendaraan. Untuk desain kendaraan nanti bisa dipergunakan di kendaraan ada yang di udara atau kendaraan yang ada di darat. Kendaraan di darat itu seperti mobil, motor, itu juga masuk ke dalam bidang aerodinamika. Lalu apa yang bisa didapatkan setelah mengikuti selama 1 semester ya dari mata kuliah teknik aerodinamika ini? Yang pertama diharapkan nanti bisa memahami konsep dasar mengenai aerodinamika dan hukum apa yang mengaturnya. Nanti kalau dijelaskan lagi ini nanti ada penjelasan mengenai hukum eh, Bernoulli ya, Bernoulli. Kemudian hukum tentang eh, tekanan, tekanan dari fluida, kemudian eh,
kecepatan fluida yang dilalui juga masuk ke dalam hal tersebut. Nah, yang selanjutnya di bagian ini bisa melakukan analisis aliran fluida serta gaya yang bekerja pada objek yang dilalui oleh fluida tersebut. Ya kalau tadi pesawat ya berarti objeknya adalah pesawat terbang ya, atau kalau misalkan ada di darat ya berarti objeknya adalah kendaraan. Nah, itu adalah objek yang dilalui oleh fluida. Kemudian yang berikutnya, yang di nomor 3 ini mengaplikasikan prinsip aerodinamika dalam desain. Jadi desainnya itu bisa desain untuk kendaraan di udara atau di pesawat, atau untuk mendesain juga misalnya di engineering device atau peralatan-peralatan teknik yang membutuhkan eh, prinsip dari aerodinamika. Nah, jadi kalau secara mudah, seperti apa deskripsi atau definisi yang diberikan? Jadi kalau diturunkan, ini aerodinamika itu ilmu awalnya itu berasal berasal dari basicnya di fisika yang mempelajari hubungan antara udara dengan objek yang bergerak. Kalau yang digunakan itu fluidanya adalah udara. Jadi kalau aerodinamika itu berhubungan dengan fluida udara. Tapi kalau misalnya fluidanya yang digunakan adalah air, water ya, atau air, ini bukan ke aerodinamika, tetapi hidrodinamika. Seperti misalnya kapal kapal selam ya, yang ada di bisa masuk ke dalam permukaan air sampai berapa ratus meter itu adalah hidrodinamika. Kemudian hal ini mencakup analisis gaya yang bekerja pada objek. Jadi ada gaya objek pesawat terbang, mobil, roket. Jadi kalau sering melihat roket, ya kenapa roket bisa terbang secara vertikal dibandingkan dengan pesawat ya. Kalau pesawat terbang kan ada eh, ibaratnya apa namanya AOA ya, Angel of Attack. Jadi sudut serangnya itu berbeda dengan roket yang bisa tegak lurus dari kalau misalnya ini adalah permukaan bumi, roket bisa tegak lurus 90 derajat. Nah, ini juga menggunakan prinsip dari aerodinamika. Jadi kemampuan dari gaya dorong atau thrust-nya lebih besar dari gaya hambat. Jadi dia bisa memberikan gaya angkat yang lebih tinggi secara vertikal pergerakannya. Aerodinamika sangat penting dalam desain dan pengembangan kendaraan untuk darat. Tujuannya supaya bisa memberikan nilai efisiensi. Jadi di bagian akhir ketika nanti ada yang mengerjakan skripsi ada hubungannya dengan aerodinamika, ya tujuannya adalah untuk bisa melakukan efisiensi bahan bakar. Jadi efisiensi dari bahan bakar itu dipengaruhi juga oleh aerodinamika kendaraan tersebut. Kenapa hal tersebut bisa terjadi, bisa menghasilkan efisiensi? Karena nilai gaya hambat ya, kalau di sini gaya drag-nya lebih kecil dari gaya dorong. Jadi kalau pada saat kendaraan tersebut atau mobil ya melaju di jalan raya atau di jalan tol, hanya dengan memberikan
tekanan gas atau putaran mesin yang tidak terlalu kuat, gaya dorong untuk mobil tersebut melaju ke depan menjadi lebih cepat. Itu yang menyebabkan nilai efisiensi. Lalu yang di bagian selanjutnya ada proses yang namanya stabilitas. Stabilitas ini ada hubungan tentang keseimbangan. Jadi kata diawali kata stabil ini berhubungan dengan keseimbangan. Untuk keseimbangannya itu seperti apa yang didapatkan? Apakah mobil tersebut pada saat misalnya ya di jalan bebas hambatan, misalnya di jalan tol dengan kecepatan misalnya di atas 100 ya, 100 biasanya 120 kilometer per jam. Tapi kalau di jalan tol kan ada ketentuan ya, maksimal 100, tidak boleh lebih dari 100 kilometer. Misalnya dengan kecepatan maksimal lah, mobil tersebut harus dengan kondisi yang stabil. Jadi pada saat berjalan atau berlari dengan kecepatan 100 sampai 120 kilometer, kondisinya tidak mengalami misalnya mobilnya eh, bergoyang ke arah kiri atau berpindah ke arah kanan atau bahkan sebaliknya terjungkal atau terbalik. Nah, ini yang dimaksud dengan kondisi yang stabil. Dan di bagian akhir performa secara keseluruhan. Ini yang paling penting di aerodinamika tersebut. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum masuk ke slide berikutnya. Suaranya stabil ya, bisa Stabil, Pak. jelas terdengar. Yang berikutnya adalah konsep dasar dari aerodinamika. Yang pertama ada gaya aerodinamik, gaya aerodinamis. Apa yang dimaksud dengan gaya aerodinamis? Itu adalah gaya angkat, gaya lift. Gaya lift ini merupakan gaya yang bekerja pada objek yang bergerak yang dilaluinya itu udara dengan arah pergerakannya itu mengarah ke atas. Gaya ini dihasilkan oleh adanya perbedaan tekanan. Nah, poinnya di sini. Kenapa bisa menyebabkan pesawat tersebut bisa terangkat? Karena ada perbedaan tekanan di bagian atas dan di bagian bawah atau permukaan lain. Jadi permukaan lain itu ya di atas dan di bawah itu memiliki perbedaan tekanan. Lalu yang selanjutnya gaya hambat atau yang biasa dikenal dengan istilah gaya drag ya. Drag itu eh, hambatan. Hambatan ini diartikan gaya yang berlawanan arah dari gerakan objek. Jadi kalau misalkan digambarkan ya, ini diilustrasikan wings atau apa sayap pesawat. Nah, ini di bagian sini. Misalnya udara, udaranya bergerak dari ini biar ada perbedaan warnanya. Udaranya bergerak dari sini, dari kiri ke kanan ya. Sedangkan di bagian ini pesawatnya atau sayap pesawatnya itu bergerak dari kanan ke kiri. Nah, perbedaan arah gaya inilah yang dinamakan dengan gaya gaya hambatnya. Jadi karena ada eh, arah yang berlawanan, arah yang berlawanan antara objek yang bergerak dengan udara yang dilalui. Jadi udara ya di bagian ini diilustrasikan warna biru itu adalah udara sehingga menyebabkan
timbulnya friksi. Jadi di bagian ini, di dinding pesawat, timbullah friksi atau gesekan. Nah, gesekan ini yang diartikan sebagai hambatan, menghambat objek untuk bergerak maju ke depan karena ada faktor eh, friksi atau faktor pergesekan di samping sayap pesawat. Ya, lalu yang kedua, untuk gaya aerodinamik, ada yang namanya eh, parasit drag atau bisa diartikan gesekan permukaan dan bentuk objek. Lalu induced drag dihasilkan oleh gaya angkat yang meningkat seiring dengan peningkatan gaya angkat. Nah, ini juga dimasuk ke dalam eh, gaya aerodinamis di bagian ini untuk nilai eh, hambatan yang diberikan. Nah, yang selanjutnya konsep dasar aerodinamika mengacu ke pendekatan teori Bernoulli ya. Jadi kalau di mekanika fluida ini sudah sering kali didengar eh, teori Bernoulli. Kira-kira ada yang ingat nggak atau tahu seperti apa hukum Bernoulli atau prinsip kerja dari Bernoulli? Ada yang bisa open mic atau mengeluarkan suaranya di virtual Zoom? Seperti apa sih prinsip Bernoulli? Ada suaranya? Ya, tadi siapa? Rainer Iya Pak. Samuel Eh ya? iya Gimana? Pak. Em, Prinsip Bernoulli ya Pak. Ya, prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli itu yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida itu peningkatan pada kecepatan fluidanya itu apa ya Pak? Yang rumusnya itu P sebentar Pak. Yang dia itu menyatakan peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut Pak. Prinsip Bernoulli. Ya, oke. Ada lagi? Nah, jadi intinya seperti itu ya. Untuk Bernoulli, prinsip Bernoulli itu menyatakan bahwa aliran fluida itu akan mengalami perubahan jika nilai kecepatannya bertambah, kecepatannya meningkat, menyebabkan terjadinya penurunan tekanan. Nah, prinsip ini yang digunakan sebagai konsep dasar di aerodinamika. Jadi pada saat eh, pesawat ya yang tadi diilustrasikan, itu ada perbedaan nilai kecepatan fluida yang mengalir di atas sayap atau di atas bodi pesawat dengan yang mengalir di bawah bodi pesawat atau sayap pesawat. Ini yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai tekanan. Nah, perbedaan nilai tekanan inilah yang diartikan, diterjemahkan tadi dengan misalnya jika liftnya lebih besar daripada apa
wake ya, menyebabkan kondisinya pesawat terangkat atau bisa terbang. Ini terangkat atau terbang. Tapi kalau misalnya gaya eh, liftnya itu lebih kecil dari gaya berat, inilah yang menyebabkan pesawat tersebut menjadi turun, turun ke bawah, artinya tidak bisa terbang. Awalnya dari situ untuk penjelasan mengenai prinsip Bernoulli. Kemudian yang berikutnya, dasar dari bagaimana sayap pesawat menghasilkan gaya angkat ketika udara mengalir di atas sayap dengan kecepatan udara di atas sayap lebih tinggi dibandingkan di bawah sayap. Hal inilah yang menyebabkan adanya perbedaan nilai tekanan yang di bagian akhir menimbulkan lift. Jadi pesawat tersebut bisa eh, terbang terbang di atas ya, bisa terbang. Jadi bisa terangkat itu karena ada perbedaan nilai tekanan. Kemudian laminar turbulen ini sudah sering kali didengar, aliran laminar dan aliran turbulen di pesawat yang diinginkan itu adalah laminar flow. Laminar flow karena aliran laminar menyebabkan pesawat tersebut menjadi lebih stabil ketika terbang, terus efisien, efisien bahan bakar. Jadi pada saat pesawat terbang dengan udara yang dilaluinya itu eh, terjadi atau mengalir secara laminar, ini yang menyebabkan pesawat tersebut menjadi lebih stabil terbangnya. Stabil itu yang dimaksud stabil itu ya pesawatnya tidak miring ke kiri atau tidak miring ke kanan, ya bergerak secara horizontal ya, secara lurus dan tidak terbalik ke bawah atau terbalik ke atas. Ini yang dinamakan dengan stabil. Kemudian bahan bakar yang dikeluarkan juga lebih sedikit jika dibandingkan dengan kondisi yang udara yang dilaluinya itu kondisi turbulen. Oke, lalu yang berikutnya koefisien aerodinamis. Untuk koefisien aerodinamis ini eh, angka yang digunakan dalam hal menggambarkan berapa besar nilai efisiensi aerodinamis untuk suatu objek yang terbang. Jadi berapa nanti nilai koefisiennya? Koefisien aero ya, koefisien aerodinamis ini berperan penting terhadap nilai bagian yang bisa dipergunakan untuk menjelaskan bahwa objek tersebut cukup aero atau masuk dalam kategori tidak aero atau yang dinamakan dengan bluff body atau bodinya tidak teratur. Jadi kalau misalnya body dari objek yang akan melewati udara tersebut berbentuk tidak ramping atau tidak teratur, ya dia memiliki nilai koefisien aerodinamika yang lebih rendah. Nah, ini yang sering diterjemahkan sebagai koefisien tersebut ada namanya berapa besar CD, koefisien hambat, dan CL, koefisien lift. Jadi yang perlu diingat kalau misalkan CD-nya lebih besar dari
CL, berarti pesawatnya apa hambat ya, berarti bisa pesawatnya menjadi turun. Kemudian kalau CD-nya lebih kecil dari CL, ini yang menyebabkan pesawatnya menjadi naik. Ya, untuk apa share screen-nya keluar ya, bisa bisa terlihat lagi. Keluar, Pak. Nah, inilah yang menjadikan tadi perbedaannya naik dan turun. Jadi poinnya intinya di sini cukup mudah ya mengingatnya. Kalau nilai CD-nya lebih besar dari CL, koefisien hambat atau koefisien drag-nya lebih besar dari koefisien lift atau angkat, menyebabkan pesawatnya turun. Jika nilai CD, koefisien hambat lebih kecil dari koefisien lift, inilah yang menyebabkan pesawat tersebut bisa naik ke atas atau bisa terbang. Dua parameter penting yang digunakan untuk menganalisis performa aerodinamis. Ini seringkali keluar kalau di membaca artikel atau membaca jurnal, seringkali dikeluarkan berapa besar nilai koefisien hambat, berapa besar nilai koefisien lift yang diinginkan, nilai CL-nya lebih besar atau nilai CD-nya lebih besar sesuai dengan keperluan apa yang dibutuhkan. Jadi kalau ingin menaikkan pesawat, berarti pesawat tersebut harus melakukan kondisi nilai CD-nya lebih besar, apa kondisi CD-nya lebih kecil dari nilai koefisien lift-nya. Ya, lalu yang selanjutnya ada teorema Kuta-Jauski ya. Seperti apa teorema Kuta-Jauski ini? Kalau di pesawat itu kan berbeda ya. Wings-nya atau sayapnya itu tetap. Jadi kalau pesawat terbang ada namanya fix, fix wings atau fix itu artinya tetap, wings itu sayap. Jadi sayapnya ya tidak bergerak naik turun seperti sayap burung atau hewan burung elang. Nah, itu kondisinya dilakukan pendekatan dengan teorema Kuta-Jauski. Teorema ini menjelaskan bagaimana gaya angkat dihasilkan pada sayap yang bergerak. Jadi pada saat sayapnya mengalami perubahan posisi atau perubahan gerak, nah ini yang nanti menggunakan pendekatan Jauski. Lalu di bagian selanjutnya untuk menyatakan bahwa gaya angkat yang dihasilkan oleh sayap sebanding dengan laju aliran fluida dan jumlah putaran yang dihasilkan oleh sayap. Jadi pada saat sayap pesawat tersebut atau sayap burung ya, karena kalau pesawat fixed wing itu kan nggak bisa sayapnya atau wingsnya naik turun. Di bagian ini yang bisa mudah melakukan pergerakan naik turunnya sayap itu adalah apa hewan ya, hewan burung. Gaya angkat yang dihasilkan oleh sayap sebanding dengan laju aliran fluida. Jadi pada saat ada gaya angkat yang diberikan, yang dihasilkan oleh sayap itu mempunyai nilai yang sebanding dengan laju aliran fluida yang dilewati. Jumlah
putaran ya. Kalau diartikan jumlah putaran itu artinya ya bukan sayapnya misalnya berputar, tapi bisa jadi sayapnya itu ada proses apa bergerak naik turun. Ini yang menyebabkan eh, nilai tersebut sebanding dengan laju aliran fluidanya yang dilalui. Oke, lalu yang berikutnya di bagian selanjutnya gaya aerodinamis ini dihasilkan oleh udara yang menyebabkan gaya angkat, gaya hambat, dan fluida. Fluida tersebut bisa masuk ke dalam aliran yang laminar atau aliran yang turbulen. Nah, kemudian apa saja yang menjadi ruang lingkup untuk aerodinamika? Jadi kalau mendengar kata aero atau kata kuncinya keywordnya, keyword atau kata aerodinamika itu cukup luas dan mencakup berbagai aspek. Sebagai contoh, yang nomor satu itu untuk mendesain sayap. Desain sayap dan struktur pesawat juga mempelajari bentuk dan profil sayap untuk bisa memaksimalkan gaya angkat dan meminimalkan hambatan. Lalu yang berikutnya analisis aerodinamika untuk pesawat terbang, desain fuselage dan tailnya juga, tail ini artinya ekor ya, ekor dari apa pesawat tersebut. Kemudian di darat, kalau tadi di udara, ini ada di atas permukaan bumi ya, atau di jalan, di darat ini menerapkan prinsip aerodinamika untuk desain mobil. Jadi kalau seringkali melihat mobil eh, mobil yang berukuran ramping ya, kalau di jalan itu suka keluar mobil apa ya? Lamborghini. Nah, ini seringkali muncul nih di Jakarta nih, Lamborghini ya. Itu eh, mobilnya sudah ramping ya atau sudah aerodinamis. Jadi bisa eh, melaju dengan kecepatan cukup top speed, kecepatan tinggi mungkin bisa sekitar di atas 200 ya, 200 kilometer per jam. Tapi agak susah juga kalau di jalan tol karena dibatasi kecepatan maksimum itu untuk pengguna jalan raya tol itu sekitar 100 kilometer. Kemudian mobil truk ini seringkali didapat kalau melihat mobil truk itu di bagian kalau misalnya ini truk ya, ini digambar. Nah, ini bagian depan dari mobil truk tersebut. Sedangkan ini truknya ceritanya truk apa kontainer ya. Nah, untuk truk kontainer ini rodanya. Nah, seringkali di bagian depannya ini dipasang eh, penutup yang berbentuk ada radius tertentu, misalnya lengkungan dipasang tertentu. Tujuannya adalah untuk memperkecil gaya hambat. Jadi gaya hambat ketika eh, truk tersebut misalnya tanpa ada lengkungan di atasnya atau penutup, ini gaya hambatnya lebih besar. Kenapa bisa terjadi lebih besar? Karena udara yang dilewati kan cukup ini ya, yang ini ilustrasinya warna warna biru ini ada, nah di sini ilustrasinya. Jadi udara yang dilewat itu menghambat objek ini, objek yang berbentuk
vertikal. Jadi objek yang berbentuk vertikal itu yang meningkatkan gaya hambat. Dengan dipasangnya lengkungan tadi, penutup ya, di bagian ini ada radius di sini. Ya. Jadi gaya hambatnya menjadi berkurang. Gaya hambat menjadi berkurang gaya hambatnya. Pengaruhnya apa terhadap gaya hambat? Jika gaya hambat berkurang, nanti ada hubungannya dengan efisiensi bahan bakar, efisiensi eh, bahan bakar atau konsumsi bahan bakar yang dipergunakan. Jadi kalau konsumsinya efisiensi bahan bakarnya sedikit yang digunakan berarti mempunyai gaya hambat yang lebih rendah. Nah, ini adalah fungsi dari kondisi aerodinamis tersebut untuk kendaraan yang ada di darat. Mengurangi gaya hambat dengan desain bodi yang lebih aerodinamis itu seringkali digunakan di beberapa kendaraan. Jadi ada beberapa produsen atau pabrikasi dari mobil mobil yang dikeluarkan dari pabriknya atau dari proses pembuatan umumnya sudah memperhitungkan ya bentuk yang aerodinamis dengan yang tidak aerodinamis dengan eh, konsumsi bahan bakar dan jarak tempuh yang dilalui ketika mobil tersebut dipergunakan ini memberikan peranan penting ya pada saat bagian tersebut ingin dibuat dengan memperhatikan berapa besar nilai gaya hambat yang ditimbulkan oleh kendaraan dari mobil tersebut. Nah, lalu yang berikutnya aerodinamika juga tidak hanya di bidang ini ya. Kalau tadi kendaraan atau pesawat, ternyata aerodinamika juga banyak dipergunakan di olahraga. Untuk olahraga, prinsip aerodinamika ini seringkali diperhatikan misalnya untuk sepeda, sepeda balap. Jadi kalau belum pernah yang misalnya kalau ngelihat kenapa sepeda balap itu selalu dibuat ramping atau ban sepedanya dibuat apa lebih tipis dibandingkan dengan sepeda sepeda secara umum ya atau sepeda secara normal atau sepeda gunung yang biasa digunakan untuk berjalan di pegunungan itu akan berbeda dengan sepeda untuk fungsinya sebagai olahraga dibuatnya lebih ramping. Lalu mobil balap juga berbeda dengan misalnya mobil eh, bis atau kalau dengan misalnya mobil Trans Jakarta gitu, jelas fungsinya berbeda. Belum pernah ada misalnya mobil balap bentuknya seperti bis Transjakarta karena bis mobil bis atau Transjakarta itu kan difungsikan tidak untuk melaju dengan kecepatan tinggi, misalnya sampai 300 km per jam atau bahkan sampai 500 km per jam, tapi ditujukan untuk membawa eh, penumpang atau membawa objek atau benda atau membawa barang yang lebih banyak. Nah, itu berbeda fungsinya.
Lalu yang bagian selanjutnya, di bagian ini ada pakaian atau peralatan yang digunakan oleh atlet. Peralatannya itu ya ada hubungannya dengan helm, helm kendaraan, helm yang aerodinamis dengan helm yang tujuannya hanya untuk melindungi pengendara motor. Itu akan berbeda. Jadi bentuk dari desain helm yang secara aerodinamik dengan helm yang hanya keperluan untuk apa melindungi pengendara motor itu akan berbeda bentuknya. Analisis aliran udara di sekitar atlet untuk mengoptimalkan posisi dan teknik. Ini juga ada peranan posisi, posisi yang melakukan olahraga atau melakukan kegiatan berolahraga di atas kendaraan. Kenapa pada saat misalnya di bagian ini ya, ini dilingkari, misalkan di sini. Analisis aliran udara di sekitar atlet, ini ada di sekitar atlet untuk mengoptimalkan posisi dan teknik. Jadi pada saat misalnya eh, sepeda motor atau kendaraan balapan ya, sepeda motor dengan kecepatan di sirkuit itu bisa kecepatannya 300 kilometer per jam atau bahkan 500 kilometer ya. Jadi bisa sangat cepat ya, sekitar 500 kilometer per jam. Nah, posisinya juga akan berbeda. Si siapa atletnya juga akan mencoba lebih menunduk posisinya dibandingkan dengan misalnya posisi duduk ya. Posisi duduk tegak lurus dengan posisi duduk yang lebih menunduk mengikuti bentuk kendaraan tersebut. Ini juga memberikan kontribusi terhadap laju kecepatan yang ditimbulkan. Jadi pada saat ingin mempercepat akselerasi kecepatan sepeda motor atau kendaraan tersebut, maka ada perubahan posisinya. Posisi dari posisi duduk dengan posisi duduk tegak dengan posisi duduk yang lebih menundukkan kepalanya di arah lebih dekat ke tempat eh, apa stang motor ya atau tempat eh, kontrol bagian depan. Ya, lalu yang berikutnya kalau tadi bicara tentang olahraga, aerodinamika juga ini digunakan untuk bangunan. Bangunannya ya banyak ya. Kalau misalnya bangunannya ini sudah mencapai ketinggian sampai 100 meter. Wah, ini kan cukup tinggi ya. Jadi perlu memperhitungkan nilai aeronya, berapa nilai tekanan dan misalnya nilai kecepatan ya umumnya itu tekanan karena tekanan ini berpengaruh terhadap struktur atau kekuatan dari bangunan tersebut. Jadi kalau bangunannya kokoh atau kuat ya ketika ditiup oleh angin atau jembatan layang ya, jembatan layang pada saat dibentangkan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan jarak 100 meter atau 500 meter, ini juga dipengaruhi nilai tekanan angin yang bertiup atau angin yang berhembus tersebut menyebabkan kekuatan struktur dari jembatan tersebut. Hal apa yang didapatkan dari aeronya?
aerodinamika untuk bangunan dan struktur, yang pertama bisa mempelajari dampak aliran udara. Aliran udara ini memberikan dampak terhadap bangunan dan struktur, termasuk desain serta mengurangi efek angin. Kenapa harus dikurangi efek angin? Karena kalau misalnya angin yang di sekitar, jadi pada saat membangun jembatan atau membangun gedung tersebut, diprediksikan dulu atau dilakukan pengukuran dulu berapa rata-rata kecepatan angin yang berhembus atau kecepatan angin yang bertiup setiap hari. Jadi kalau misalnya ingin membangun gedung atau bangunan di tempat tertentu, ya coba dilakukan pengukuran terlebih dahulu. Berapa rata-rata kecepatan angin? Jadi kalau misalnya anginnya yang bertiup atau mengalir di tempat tersebut cukup tinggi, ini yang perlu memperhatikan sifat kondisi aeronya, aerodinamika dari gedung tersebut. Tujuannya untuk memperkecil atau mengurangi efek angin yang bertiup. Jadi kalau misalnya gedungnya terlalu kembung atau terlalu gemuk bentuknya, sehingga ketika ada angin hujan atau angin yang bertiup menyebabkan tekanan yang cukup besar pada dinding gedung, inilah yang berpengaruh terhadap struktur atau kekuatan dari bangunan tersebut. Lalu yang selanjutnya analisis aerodinamika, untuk konteksnya ini di arsitek. Nanti ada hubungan tentang keindahan. Art itu kan kalau diambil ya, art itu kan artinya seni ya. Seni atau keindahan dari bentuk gedung tersebut atau bentuk dari jembatan tersebut terhadap aerodinamikanya ketika ada udara yang mengalir atau ada udara yang melewati bangunan tersebut. Lalu yang selanjutnya simulasi dan pengujian. Nah, ini sering kali digunakan. Simulasi dan pengujian ini menggunakan software atau yang dinamakan dengan perangkat lunak. Softwarenya ini sudah sering kali digunakan dengan nama CFD, Computational Fluid Dynamics. Untuk toolsnya banyak sekali ya, menggunakan CFD ini ada Fluent, MATLAB, kemudian ada juga bisa menggunakan uh, Flow, Flow 3D, dan lain-lain. Perangkat lunak simulasi untuk menganalisis aliran udara dan gaya aerodinamis. Jadi pada saat menggunakan software atau tools tersebut bisa menghasilkan berapa besar nanti kalau dari gaya aerodinamisnya nilai CL, coefficient lift, terus nilai CD, coefficient hambat atau coefficient drag-nya dari objek yang disimulasikan. Lalu pengujian di terowongan angin untuk mendapatkan data empiris. Ini ada pengujian di dalam wind tunnel, atau terowongan angin. Nah, wind tunnel atau terowongan angin ini untuk mendapatkan data empiris. Yang dimaksud dengan data empiris itu ya data hasil percobaan. Jadi data eksperimen atau data percobaan secara langsung tentang performa aerodinamika dari objek yang
uji di terowongan angin. Lalu di bagian selanjutnya untuk aplikasinya juga bisa dipergunakan untuk menerapkan prinsip aerodinamika dalam teknologi penerbangan seperti membuat pesawat tanpa tanpa awak ya, tanpa awak itu tanpa pilotnya, jadi dikendalikan dari jarak jauh menggunakan remote seperti drone untuk drone pemotretan atau drone untuk mengangkat objek tertentu untuk dipindahkan menggunakan drone. Ini juga menerapkan prinsip aerodinamika. Pengembangan teknologi baru yang memanfaatkan prinsip aerodinamis serta memperhitungkan nilai efisiensi energi. Itu adalah aplikasi dalam teknologi untuk ruang lingkup di aerodinamika. Jadi kalau di apa turunkan ya aerodinamika itu ada hubungan berapa besar nilai perubahan tekanan, kemudian perubahan nilai kecepatan, nanti dihubungkan eh, kalau di untuk pesawat berapa besar nilai koefisien hambat, berapa besar nilai koefisien liftnya, gaya angkat. Ya, lalu yang selanjutnya adalah dari mana awal mula teori ini berkembang, teori mengenai aerodinamika. Jadi awalnya itu ini aerodinamika itu sudah eh, lama ya, sudah ada. Itu sudah ada diperkirakan di zamannya kelahiran Aristoteles ini zaman apa? Zaman kuno. Kalau sekarang kan zamannya apa ya? Zaman zaman AI ya bahkan. Zaman AI sekarang artificial intelligence. Sudah berapa generasi atau beberapa zaman yang dilewati. Tapi teori aerodinamika ini sudah ada di zaman eh, kuno. Konsep dasar aerodinamika sudah ada sejak zaman kuno meskipun belum bisa terdefinisi secara ilmiah. Jadi belum belum bisa terdefinisi secara ilmiah itu artinya untuk menghitung berapa nilai hambatan, misalnya nilai CL tadi atau nilai CD-nya itu belum belum dilakukan di zaman ini. Di tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Yang sudah dipelajari itu sifat udara. Sifat udara kan sudah eh, diketahui bahwa udara mempunyai sifat eh, kompresi atau sifat udara yang bisa dimampatkan itu sudah diketahui di zaman tersebut. Lalu yang berikutnya di pertengahan abad ini mulai tahun 1452 sampai 1519 ini sudah masuk Masehi di Da Vinci di zamannya Leonardo da Vinci ya sekitar itu 1452 sampai 1519 menggambarkan sketsa. Jadi hanya baru tahap seperti apa kenapa burung bisa terbang. Kenapa misalkan kuda atau gajah tidak bisa terbang atau misalnya sapi tidak bisa terbang. Nah, ini sudah mulai bermunculan terpikirkan perbedaan seperti itu. Hewan yang di udara seperti burung dengan hewan yang hidup di darat seperti misalkan harimau, kuda, kambing, kucing, macan, gajah dan lain-lain itu memiliki perbedaan. Mulailah digambar
ada namanya, oh, hewan yang bisa terbang itu selalu mempunyai sayap. Jadi kalau ketika hewan tersebut memiliki anatomi atau bagian tubuhnya mempunyai sayap, bisa dipastikan bahwa hewan tersebut bisa eh, terbang di udara. Nah, berawal dari hal tersebut, mulailah di coba untuk merancang mesin yang bisa terbang. Jadi jadi yang namanya mesin bisa terbang yang saat ini seperti pesawat terbang itu berasal dari atau bersumber dari idenya itu dari alam semesta. Jadi melihat burung kenapa bisa terbang, atau hewan yang memiliki sayap bisa terbang dengan ketinggian bisa sampai 10 meter, 20 meter, atau bahkan sampai 100 meter, ya karena memiliki sayap. Nah, dari ide adanya sayap itulah diadopsi, dipergunakan untuk membuat mesin yang bisa terbang. Lalu di bagian selanjutnya mulailah pendekatan hukum Newton. Nah, di hukum Newton ini ada hubungan dengan nilai gravity. Jadi tadi kalau kembali lagi ke teori awal ya, ada yang namanya berat, weight ya. Berat itu weight berarti ada pengaruh gravitasi. Jadi ada pengaruh gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini diterjemahkan di hukum Newton 1, ada hukum Newton 2 dan 3, yang intinya menjelaskan dengan hukum gerak dan hukum gravitasi, Newton memberikan dasar matematis untuk memahami gaya yang bekerja pada objek yang bergerak melalui udara. Jadi pada saat objek tersebut bergerak melewati udara, berarti dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi inilah yang tadi diterjemahkan sebagai berat. Nah, untuk bisa mengangkatnya berarti nilai lift atau gaya angkat ya, gaya angkatnya itu harus lebih besar dari beban atau gaya gravitasi yang objek yang akan bergerak tersebut. Kemudian Bernoulli yang tadi diceritakan, perubahan kecepatan menyebabkan perubahan nilai tekanan. Jadi ada kecepatan yang berubah di salah satu eh, sayap pesawat atau di salah satu bidang permukaan atas dengan bidang permukaan bawah, menyebabkan perubahan nilai tekanan. Nah, tekanan ini diterjemahkan ke dalam bentuk lift atau gaya angkat. Gaya angkat nanti ada besarnya berapa nilai CL, coefficient lift yang dimiliki oleh objek tersebut. Semakin besar nilai coefficient lift-nya, berarti ya kemampuan untuk mengangkatnya semakin baik. Selanjutnya, teori tersebut mulai mengalami pengembangan. Di bagian ini ada pengembangan teori aerodinamika di abad 19. Kalau abad 19 itu sekitar tahun 1900 ya, 1900-an, yang hampir diawali pertama di tahun 1773 sampai 1857, memulai konsep teori tadi ada gaya angkat dan hambat. Gaya angkat dan gaya hambat. Merancang pesawat terbang pertama yang dapat terbang. Itu pertama kali.
di tahun ini, tahun 73 sampai tahun 57. Perkembangan terus berjalan, dilanjutkan di tahun ini ya, karena tahunnya mulai meningkat. 1848 sampai 1896 mencoba melakukan eksperimen terbang dengan glider. Glider itu sayapnya apa tetap ya. Jadi seperti orang berlari, glider berlari dengan kecepatan tertentu, tapi di sisi kiri dan sisi kanan itu menggunakan dipasang wings atau dipasang sayap. Nah, dengan kecepatan larinya atau kecepatan dorongnya eh, mengalami peningkatan, menyebabkan terjadinya gaya angkat. Jadi bisa terangkat sehingga menjadikan titik awal referensinya bahwa eh, pesawat bisa terbang karena adanya lift atau gaya angkat yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan gaya hambat. Nah, di bagian selanjutnya ada W bersaudara. W bersaudara ini artinya dua orang di tahun 1903, Orville dan Wilbert menerbangkan pesawat terbang pertama yang lebih berat. Jadi pesawat terbang itu, jadi kalau ditimbang itu cukup berat ya, lebih berat dari udara. Artinya menerbangkan pesawat terbang lebih berat dari udara. Jadi pesawat terbangnya itu eh, masanya lebih berat dari massa udara sehingga bisa terbang. Desain awal dari pesawat tersebut menjadi bagian penting untuk menguji sebelum pesawat tersebut dibuat menjadi prototipe. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan mengenai apa aerodinamika ya, teknik aerodinamika. Ya, kalau tidak ada dari perkuliahan yang ditanyakan, saya akan memberikan materi atau feedback ya dari perkuliahan, tujuannya supaya pada saat perkuliahan ini berakhir atau selesai, nanti diharapkan bisa membaca kembali atau mencari sumber atau membuka buku untuk bisa memahami mengenai aerodinamika tersebut. Nah, tampilan share screen-nya keluar ya, sudah bisa terlihat ya. Sudah, Pak. Nah, yang pertama yang tadi sudah diceritakan apa yang dimaksud dengan aerodinamika. Jadi harus bisa menjelaskan ya. Jadi setelah mengikuti perkuliahan ini ya, ketika ditanya apa sih yang dimaksud dengan aerodinamika, jadi harus bisa menjawab. Lalu sebutkan dua gaya utama. Tadi sudah dijelaskan gaya-gaya apa saja yang bekerja di aerodinamika. Apa yang dimaksud dengan gaya angkat? Kenapa bisa terjadi gaya angkat? Sehingga pesawat misalnya bisa melakukan terbang ke udara atau bisa melaju dengan akselerasi kecepatan yang bertambah. Itu yang perlu dipahami.
Lalu yang berikutnya, apa yang dimaksud dengan hambat? Nah, ini seringkali keluar tadi ya di slide PowerPoint, seringkali di apa ceritakan ya. Apa sih yang dimaksud dengan drag atau gaya drag ini apa yang dimaksud dengan gaya drag? Bagaimana gaya drag bisa terjadi atau gaya drag tersebut bisa ditimbulkan oleh objek yang melewati udara. Prinsip Bernoulli, tadi ada yang sudah menjawab, ini seperti apa prinsip Bernoulli? Sehingga pesawat bisa melakukan kondisi terbang dan misalkan kondisi pesawat tersebut ingin turun ke bawah, apa yang harus dilakukan? Ini menggunakan prinsip Bernoulli. Selanjutnya, perbedaan laminar dan turbulen ini sudah umum. Koefisien drag, nanti coba dicari apa yang dimaksud dengan CD. Lalu, aplikasi aerodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa aerodinamika penting dalam desain pesawat? Terus, apa yang dimaksud dengan terowongan angin atau wind tunnel? Bagaimana cara kerja dari wind tunnel atau terowongan angin tersebut ketika melakukan pengujian untuk model tertentu atau untuk prototipe tertentu sebelum dibuat ke dalam benda kerja. Selanjutnya ada namanya drag induksi. Nah, tadi sudah dibahas apa yang dimaksud dengan drag induksi. Bagaimana dia bisa timbul atau bisa keluar dari drag tersebut. Faktor yang mempengaruhi gaya angkat apa saja? Apa yang mempengaruhi gaya angkat? Apa yang dimaksud dengan sudut serang, angle of attack ya, atau sudut serang ini seberapa penting sudut serang tersebut dipergunakan. Jelaskan konsep gelombang kejut. Nah, di bagian ini ada teori mengenai gelombang kejut. Jadi pada saat ada objek yang melewati udara dengan kecepatan tinggi, dengan kecepatan eh, sebut saja misalnya dengan kondisi supersonik, itu menyebabkan gelombang kejut. Nah, seperti apa konsepnya? Nanti coba dicari. Lalu yang berikutnya, apa itu aerodinamika kendaraan? Kalau tadi pesawat untuk aerodinamika di udara, tapi kalau di bagian ini aerodinamika kendaraan. Apa yang membedakan antara aerodinamika yang ada di udara dengan aerodinamika kendaraan yang dipergunakan di darat? Itu apa yang membedakan? Mengapa desain aerodinamis penting dalam olahraga? Nah, ini juga harus diketahui karena aerodinamika itu tidak hanya untuk kendaraan juga, tapi bisa untuk aerodinamis pada bidang olahraga. Hal apa yang menjadikan hal itu penting? Misalnya eh, mobil atau sepeda motor atau kendaraan yang digunakan untuk olahraga dengan adu kecepatan itu harus aerodinamis, dengan kendaraan yang tidak aerodinamis itu mengalami perbedaan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan mengapa desain aerodinamisnya itu menjadi penting. Lalu CFD, Computational Fluid Dynamics, ini sudah sering digunakan atau sering diketahui ya. Itu nanti coba dicari apa yang dimaksud dengan CFD. Lalu bagian berikutnya tantangan dalam penelitian aerodinamika. Aerodinamika dalam konteks arsitek. Bagaimana aerodinamika berkontribusi pada pengembangan kendaraan listrik. Nah, itu adalah bagian-bagian nanti yang perlu dieksplor dari perkuliahan ini setelah mengikuti perkuliahan teknik aerodinamika. Ya, oke. Ada pertanyaan sebelum kelas berakhir? Kalau tidak ada pertanyaan di perkuliahan teknik
aerodinamika saya akan input absensi kehadiran ya. Absensi kehadiran untuk pertemuan kedua. Di layar share screen-nya sudah bisa terlihat ya, yang keluar di layar. Sudah, Pak. Lihat, Pak. Ya, oke. Yang pertama ya, ini tolong mengaktifkan mic-nya sama on cam-nya supaya saya bisa terlihat apa absensi hadirnya di siang hari ini untuk mata kuliah teknik aerodinamika. Yang pertama namanya Ramadan Haryo Dewanto. Ada? Ada nggak? Angkatan berapa nih? 2001 ya? 21. Ramadan Haryo Dewanto. Nggak ada ya? Oke. Terus Kevin Cardio. Ada? Kevin Cardio Lampot Joserville. Nggak keluar suaranya. Nggak ada ya, berarti nggak ada di virtual Zoom. Lalu yang selanjutnya, yang berikutnya ya, Muhammad Reza Kautsar. Ada Muhammad Reza Kautsar. Maaf Pak, izin Monik Priscilia dengan NIM 2210311024 Pak hadir. Belum di absen. Belum ya. Baru nomor 3. Di share screen-nya di layarnya kelihatan nggak? Keluar nggak? Keluar ya di Keluar, layarnya. Pak. Keluar, Pak. Ya, ini yang baru di ini dulu apa? Di nomor 3 nih. Muhammad Reza Kautsar ada? Nggak ada ya? Oke. Terus Farel Rizkydianita. Ada? Farel Rizkydianita nggak ada suara ya? Oke. Muhammad Kaisar Rivaldo. Hadir, Pak. Siapa? Muhammad. Iya, saya hadir, Pak. Muhammad Cesar Rivaldo. Benar ya? Soalnya namanya di virtual Zoom-nya Farhan Ramadan dan M. Oh, Kaisar. ini saya device berdua, Pak. HP saya lagi mati. Oke, berarti ada ya. Iya, ada, Pak. Terus Deva ya. Deva Ihsan. Kalau teknik aerodinamika. Ada Belum, Bang. Deva. Saya belum. Belum, Bang. Deva. Oh, masih masih banyak. Nggak ada ya, Deva ya. Deva Ihsan Khairunas. Nggak ada. Terus kemudian Firmansah. Ada yang namanya siapa? Firmansah. Nggak ada ya di virtual Zoom-nya. Suaranya nggak keluar. Yusuf Fajar Rahman. Hadir, Pak. Oke, ada Bayu Adistia. Ada Bayu Adistia. Ada Bayu Adistia. Enggak ada suaranya. Muhammad Rifki Kurniawan. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, ada Muhammad Rifki Kurniawan. Lalu Muhammad Mahya Majid. Hadir, Bapak. Hadir ya? Hadir, hadir. Oke, terus Monik Priscilia. Ada Monik. Hadir Pak, hadir. Nah, ini baru suaranya masuk. Terus Farhan Ramadan. Hadir, Pak. Saya, Pak. Oke, lalu Sabrina Nur Khairunisa. Hadir Pak. Ada ya. Oke, lalu yang berikutnya Naufal. Naufal Faizur Rahman. Ada namanya Naufal Faizur Rahman Siregar. Nggak ada ya dari virtual Zoom suaranya. Anggi
Topan Wijaya. Ada? Oke, nggak ada suaranya. Putra Rasyad Haq, ada? Putra Rasyad Haq, nggak ada. Nggak hadir. Hadir, Pak. Siapa? Raisya Aulia Natania ya, ada ya? Ya, hadir, Pak. Oke. On cam-nya nggak aktif ya? Raisya Aulia Natania Nisa. Kemudian Bima Raka Aditama, ada? Hadir Pak, hadir. Oke, ada ya tadi ya. Ada Pak. Tapi namanya kok Dianisa ya? Iya Pak, device saya mati jadi saya berdua sama Anissa. Oh, tapi bukan Anissa ya namanya ya. Iya bukan Pak. Ini Bima ya. Terus Rizky Hesa Dwi Cahya. Hadir, Pak. Oke, lalu yang berikutnya Fazli Iqbal. Hadir, Pak. Oke, lalu yang selanjutnya Piki Padilla. Hadir, Pak. Muhammad Fadil Muhammad Nasrullah. Fadil Nasrullah hadir, Bapak. Hadir ya? Hadir, Pak. Ada ya di virtual Zoom. Lalu yang selanjutnya Muhammad Hisam Haidar Al-Ghazi. Hadir, Pak. Gimana? Ada ya? Ada ya? Hadir, Pak. Muhammad Hisam. Oke. Lalu Anissa Fitriola Suryawati. Hadir, Pak. Oke, lalu yang selanjutnya Rainer ya? Iya, Namanya Pak. Hadir, Pak. Orlando. Oke. Hadir, Pak. Terakhir Alexander Marcelino. Hadir Pak Alexander Pak. Oke. Nah, ini adalah absensi kehadiran untuk mata kuliah Teknik Aerodinamika pertemuan kedua. Jadi yang warna apa namanya? Merah ya. Warna merah itu tidak ada di virtual Zoom, dan yang warna hijau ini hadir ada di virtual Zoom. Oke, untuk absen kehadiran saya input di pertemuan kedua. Nah, yang berikutnya ada pertanyaan sebelum kelas berakhir. Jadi kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya rasa cukup untuk mata kuliah Teknik Aerodinamika. Pak, izin Pak mau Apa? bertanya Pak. Ah? Untuk kelas teknik aerodinamika untuk kedepannya itu akan offline nggak ya Pak? Nanti akan offline di pertemuan berapa ya? Ke 5 atau ke 6. Oh baik Pak. Dan seterusnya akan offline terus ya Pak? Bisa jadi tergantung sih nanti diinfokan di apa WA Group kan bisa mendapat informasi ya, bisa tahu apakah nanti ada kelas online atau offline, nanti akan diinfokan di WA Group. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada mungkin saya rasa cukup ya untuk sore hari ini atau siang hari ini untuk mata kuliah Teknik Aerodinamika. Saya ucapkan selamat sore. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.